Gimana ya, sebenarnya tuh bahas kayak gini tuh sensitif banget, tapi mau nggak mau udah dikasih naskah sama si Aldi, jadi oke, aku akan bahas ini walaupun agak gimana gitu ya. Tapi kita coba ya untuk bahas di spesial konten kali ini. Hai guys, welcome back my channel Neret Buff. Selamat datang di channel Neret Buff. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin agak lebih sensitif atau bisa dibilang lebih berani. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe video aku biar tambah semangat terus untuk bikin konten selanjutnya. Kalau kamu Gen Z dan millennials yang pengen tahu sex education informatif buat kamu yang menarik banget buat kita bahas, tetap di sini, tonton sampai selesai. Mitos atau fakta, realita atau cuma fantasi? Kebanyakan dari kita itu percaya, baik itu dari kepercayaan keluarga yang cerita-cerita keluarga-keluarga zaman dulu bahwa perempuan yang seksi, yang hot itu memiliki sebuah aura yang berbeda. Tapi ternyata kalau kita udah ada di relationship, nggak semuanya tergantung dengan ukuran. Ukuran tidak menentukan kualitas. Ukuran tidak mengartikan kebahagiaan. Dan ukuran juga tidak tergantung pada siapa orang itu dan seperti apa badannya. Tapi kenyataannya bahwa kenyamanan dan komunikasi adalah kunci suatu hubungan. Kalau kamu berpikir seksualitas adalah dari bentuk ukuran, kamu salah. Faktanya, banyak hubungan yang enggak harmonis lagi setelah beberapa tahun justru karena komunikasinya yang kurang dan kenyamanannya yang memudar. Kedua, keberagaman seksualitas. Jadi setiap orang tuh punya tipe dan punya spesifik yang dia suka. Misalkan ada cewek yang suka cowoknya gemoy, ada cowok yang suka cewek lebih tinggi dari dia. Atau kebalikannya, ada cewek yang suka cowok lebih pendek dari dia. Sukanya kayak gimana? Jadi gak ada yang aneh, semua itu punya porsi dan kebahagiaan versi masing-masing. Pentingnya komunikasi dan seksualitas itu adalah sama kayak kancing dan baju. Jadi jangan meremehkan komunikasi ketika kamu ingin melakukan sesuatu dengan pasangan halal kamu. Nah, kalau misalkan komunikasi itu nggak ada, kalian nggak tahu dan kalian nggak bisa baca pikiran pasangan kalian, begitu juga pasangan kalian nggak bisa baca pikiran kalian. Jadi, ketika ada yang tidak nyaman, kamu utarakan. Dan ketika kamu nyaman, kamu sampaikan. Artinya, dua orang yang sedang bekerja sama untuk memadu kasih harus butuh komunikasi agar satu sama lain merasa nyaman dan juga tenang. Menghadapi stigma negatif dari lingkungan. Kita tahu kalau zaman dulu itu paling pantang kalau seorang perempuan harus menjaga kesuciannya. Kalaupun tidak bisa menjaga kesuciannya, justru akan kena sanksi sosial, akan disangka enggak laku, terus dikatain tidak bisa menjaga harga diri. Toh banyak kita lihat bahwa banyak laki-laki tidak perjaka pada waktunya. Sebelum halal, si laki-laki itu sudah tidak perjaka. Kita sering melihat stigma negatif itu justru kepada si sosok perempuan. Nah, perempuan ini bukan tidak menjaga harga dirinya, tapi dia belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu. Jadi gak ada kata terlambat kalau kamu pernah ambil salah keputusan, kalau kamu pernah terjebak sama ketoksikan diri kamu di masa lalu, gak masalah, tetap berpikir positif dan merubah diri ke hal yang lebih baik dan menjauhi hal-hal yang merugikan diri kamu sendiri. Kelima, kebersihan dan kesehatan organ intim. Banyak dari kita menyepelekan hal-hal yang simpel tapi sebenarnya bisa berujung fatal. Contoh, aroma organ intim itu bisa dibilang kurang sedap ya. Jadi kita harus membersihkannya sebelum kita
melakukan hubungan seksual. Tapi kenyataannya banyak dari kita atau sebagian orang-orang yang gak peduli dengan kebersihan organ intimnya. Kita tahu kalau misalkan sekarang udah banyak banget skincare buat organ intim. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus dijaga. Karena kebersihan dan aroma yang enak itu bikin pasangan kamu nyaman untuk melakukan sesuatu dan menciptakan kebersamaan bareng kamu. Keenam, dampak psikologi setelah melakukan hubungan seksualitas. Perempuan lebih menitikberatkan pada perasaan. Jadi perempuan harus hati-hati dalam percaya sesuatu yang bukan pasangan halalnya. Jangan mudah untuk terjebak dalam situasi toksik yang kamu ciptakan sendiri. Jadi perempuan akan lebih sulit untuk lepas dari keterikatan emosional setelah melakukan hubungan seksual. Tapi bagaimana dengan laki-laki? Justru laki-laki itu akan terus mencari dan memburu perempuan-perempuan lain ketika dia merasa dia udah bosen sama si satu perempuan itu. Jadi yang lebih pantas lakukan seksualitas dengan pasangan halal dan dalam bingkai rumah tangga pernikahan. Nah, kita tahu ya bahwa ada kalimat laki-laki sebenarnya tidak tertarik secara emosional, tapi laki-laki lebih mudah tertarik secara seksualitas. Laki-laki bisa melakukan itu kepada orang yang belum tentu dia cinta. Dia bisa melakukan itu seperti cinta satu malam, tapi sebenarnya dia melakukan itu karena menyalurkan hasratnya saja. Tidak lebih dari itu. Yang dicintai dan yang disayangi itu akan ada di dalam hatinya. Tapi untuk menyalurkan hasrat, laki-laki lebih mudah kemana aja. Misalkan melakukannya sendiri atau melakukan dengan orang lain, dia lebih bisa melakukan itu. Tapi kalau perempuan, dia harus ada hati dulu, baru dia mau melakukan itu. Tapi kalaupun kamu ada di hubungan toksik dengan seperti itu tanpa ikatan yang halal, keluar dan coba untuk merubah diri kamu, dan jangan sampai kamu lama-lama ada di lingkaran setan seperti itu. Ketujuh, mengatasi ketidaknyamanan saat seksualitas. Kita tahu ketika kita baru pertama kali untuk melakukan itu, pasti ada sesuatu yang gak nyaman atau malu-malu kucing. Nah, kita perlu cerita sama teman yang juga udah menikah, atau kepada keluarga, atau kepada ahli kesehatan, yang kita bisa mengutarakan sebenarnya apa solusi yang ketidaknyamanan kita kalau misalkan dihadapkan dengan pasangan kita. Nah, dalam ikatan halal terkadang ada komunikasi yang tidak tersampaikan secara baik, justru ya malah dipendem. Jadinya kurang bagus untuk kedepannya, dan kita pengen setiap kali berhubungan seksualitas itu bukan hanya yang penting ngelakuin atau yang penting keluar, misalkan ada pesan dan ada chemistry. Kadang orang melakukan itu cintanya udah pudar, jadi cuman kayak ibadahnya doang gitu, sunnah rasulnya aja. Tapi gimana caranya biar chemistry itu ada? Nah, kamu bisa konsultasikan kepada orang yang ahli atau kepada teman-teman yang juga sudah pernah melakukan itu dalam ikatan pernikahan. Kedelapan, eksplorasi dan eksperimen. Nah, kita terkadang kan manusia ini adalah makhluk sosial, dia juga berkaitan erat dengan rasa bosan. Jadi kebosanan ini bukan hanya kepada makanan yang kita makan setiap hari, tapi kepada pasangan dan seksualitas juga kita pernah merasakan kebosanan itu. Makanya kita harus review dan upgrade skill kita, bukan seperti apa gayanya, tapi bagaimana kita mengemasnya agar terlihat lebih wow. Misalkan bisa kita dengan tema pakai baju Mickey Mouse atau pakai baju ala-ala Barbie Korea dengan pakaian-pakaian yang unik, pakaian dinas yang wah banget sekarang udah banyak gitu ya. Kita ciptakan tema-tema itu agar pasangan kita melihat kita tuh berubah-ubah, dan kita benar-benar mempersiapkan itu untuk menyambut dia. Bukan hanya sekedar kayak gedebong pisang yang
tiduran aja, nggak ngapa-ngapain, kita harus aktif dan juga harus respon dengan apa yang dia pengen. Kadang kan cewek nih kalau udah capek kerja atau aktivitas nih, apalagi sorry ya, cewek yang berukurannya big size, dia kan kayak tidur telentang aja udah kayak ya udah silahkan nih, udah pasrah gitu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh, kita tuh harus berinteraksi gitu kan. Nggak tiduran doang gitu loh. Jadi nyalakan eksperimen kamu sama pasangan kamu biar hidup gitu, biar bener-bener kayak di film-film yang kita lihat gitu. 9. Menjalani seksualitas dengan percaya diri. Ya, tentunya percaya diri adalah modal untuk kita show up kepada pasangan kita. Kalaupun ada area-area yang kurang menurut kita kurang bagus atau kita insecure, gak masalah. Kita menerima badan kita apa adanya dan juga pasangan kita akan menerima kita apa adanya. Tapi syaratnya kita harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri susah. Jadi kita mau ngapain aja malu kelihatannya kurang bagus nih. Nah, jadi kita susah gerak. Kalau misalkan kita percaya diri, kita mau gerak kayak gimana pun pasti bisa. Oke guys, jadi itulah beberapa fakta mengejutkan mengenai tentang dunia seksualitas bagi kamu yang sudah terikat pasangan halal. Jangan sampai melakukan itu di luar pernikahan karena itu akan merugikan kamu. Bukan hanya perempuan tapi laki-laki pun akan merugi, baik itu untuk masa depan kamu dan juga kamu merasa bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang penting karena kamu taunya cuma ya seks-seks aja gitu. Padahal lebih dari itu, kalau kamu menemukan pasangan yang satu frekuensi, kamu akan merasa punya partner yang hebat dalam hidup kamu dan kamu punya teman hidup yang benar-benar membuat hidup kamu lebih hidup. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye.